Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam Bu warahmatullahi Siti. wabarakatuh. Nggih, selamat malam Bu Siti Juwaria. Bisa mendengar suara saya nggih? Ya, Bu Suci Martanti, selamat malam. Hmm. Mohon maaf untuk malam ini kita mendapat tugas untuk pengerjaan yaitu berkenaan dengan latihan kucing. Di sini saya nanti bertugas atau berperan sebagai pengamat. Kemudian Mbak Siti Juwaria nanti sebagai coach, kemudian Mbak Suci Martanti dan Ibu Diji. Nah, namun untuk sebelum ini dilanjutkan, akan saya berikan beberapa paparan untuk narasi untuk kegiatan ini. Yang pertama, eh, nanti akan saya sampaikan Bu Siti dan Bu Suci, yaitu terkait dengan utamanya Bu Siti, yaitu kaitannya dengan coach, keterampilan dalam coach, yaitu rubrik penilaian nanti yang saya nilai adalah apakah sudah berjalan sesuai alur tirta atau apakah belum. Kemudian yang kedua, kemampuan yang dikembangkan dari Bu Siti selaku coach dari 3 kompetensi sebagai coaching itu sudah terlihat apa belum. Kemudian itu untuk akan kita jalankan pada malam hari ini. Bu Siti sudah siap, Bu Suci sudah siap. Sudah, insya Allah. siap, Oke. Pak. Terus gimana malam ini mungkin ada kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Siti selaku coach pada malam hari ini? Monggo disampaikan. Oke, dari ketiga kompetensi, yang pertama present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga berbobot. Di sini saya akan mengambil kompetensi tentang mendengar aktif. Seperti itu, Pak. Berarti Siti ingin mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif ya. Ya. Oke. Mungkin dari mendengarkan aktif ini ada indikator yang ingin dicapai atau indikator apakah yang menunjukkan bahwa pengembangan dalam mendengar aktif ini sudah dicapai Bu Siti? Oke, dari indikator yang diharapkan nanti apa namanya dari coach sendiri itu nanti akan apa nggih merasa aman seperti itu nggih. Jadi dari coach sendiri nanti akan dapat mengungkapkan segala hal gitu ya. Jadi apa namanya lebih banyak dapat mengungkapkan hal-hal yang tertimbun dalam hatinya ataupun pikirannya begitu agar bisa lega seperti itu. Begitu, Pak. Oke. Terima kasih Bu Siti atas paparannya berkaitan dengan indikator yang akan dikembangkan pada latihan coaching malam hari ini. Untuk Bu Suci sudah siap ya? Bu Insya Allah. Suci sudah siap. Ya. Mohon maaf saya sampaikan bahwa nanti saya sebagai pengamat akan mencatat hal-hal yang dilakukan oleh panjenengan berdua kaitannya dengan kompetensi yang sudah dikembangkan, sudah dilaksanakan pada kegiatan latihan kucing pada malam hari ini. Monggo untuk Bu Siti selaku coach dan Bu Suci selaku coach, saya berikan waktu sepenuhnya dan nanti ketika sudah selesai saya akan berikan beberapa akan nanti habis dari kegiatan latihan coaching pada malam hari ini. Monggo Bu Siti. Oke, bismillah. Assalamualaikum Bu Suci Martanti. Bagaimana perasaannya malam ini? Bagaimana perasaannya malam ini? Saya malam ini merasa senang bisa mencurahkan isi hati saya kepada Bu Siti untuk hari ini. Iya, alhamdulillah. Untuk hari ini Bu Suci, apa yang sudah Bu Suci alami seperti itu? Ada yang mau diceritakan kepada saya? Iya Bu, jadi akhir-akhir ini tuh ya saya tuh merasa murid saya tuh semakin tidak terkendali. Itu karena
murid-murid saya itu semakin tidak bisa untuk mendengarkan apa yang saya perintahkan. Mereka selalu jalan ke sana kemari, kemudian berbuat gaduh, kemudian keluar masuk ke kelas gitu, padahal itu masih jam pelajaran seperti itu, Bu. Ini sebenarnya sudah agak lama sih permasalahan itu, tapi saya merasa akhir-akhir itu kayak semakin menjadi-jadi gitu loh. Seperti Oke. itu, Bu. Terus apa yang apa namanya Bu Suci harapkan dari siswa-siswi Bu Suci itu tadi? Saya mengharapkan setelah saya itu mencurahkan permasalahan saya pada Bu Siti hari ini, saya bisa mendapatkan solusi dan saya juga bisa merasakan lega gitu. Jadi bisa bertukar pikiran seperti itu, Bu. Iya. Kalau menurut Bu Suci sendiri nih, yang menyebabkan anak-anak Bu Suci tadi susah dikendalikan dalam pembelajaran yang sedang berlangsung itu apa seperti itu? Ya, jadi setelah saya ingat-ingat ya Bu ya, itu murid-murid saya yang angkatan tahun ini, itu kan kebanyakan itu jumlahnya lelaki Bu yang 20. Jadi ya sudah 75% lah cowok semua. Kemudian yang sisanya itu baru perempuan, jadi 22 cowok, 8 cewek, oh maaf 9. Nah itu kemungkinan yang menyebabkan mereka susah dikendalikan. Kemudian di samping itu murid saya yang tahun ini, itu mereka itu adalah anak-anak yang kemarin itu pas banget pandemi ya. Jadi pandemi selama 3 tahun mereka tidak bersekolah secara tatap muka. Jadi kan mungkin mereka merasa terlalu terkekang ya di dalam kelas, belum terbiasa gitu loh. Kalau untuk dulu itu pertama-pertama itu mereka susah banget, untuk yang terakhir-terakhir ini sebenarnya juga masih susah. Tetapi yang cewek-cewek sudah agak bisa. Nah, yang masalahnya itu yang siswa laki-laki ini yang masih susah dikendalikan seperti itu, Bu. Iya. Terus apa yang akan Bu Suci lakukan agar itu apa siswa yang susah dikendalikan itu bisa apa namanya mengikuti Bu Suci seperti itu? Saya rencananya sih ingin mengembangkan media pembelajaran mungkin yang mereka lebih membuat mereka tertarik dan antusias untuk mengikuti pembelajaran di kelas bersama saya gitu Bu. Kemudian saya buat mereka itu tertarik dan mereka lebih aktif. Mungkin dengan aktif dan tertarik itu mereka akan lebih tenang gitu ya. Jadi nggak yang aktif ya, memang gaduh juga tapi gaduhnya itu belajar gitu, nggak gaduh yang kesana kemari susah dikendalikan seperti itu Ibu. Nggih. Baik Bu Suci. Ini kan Bu Suci sudah luar biasa gitu ya untuk menangani anak-anak. Kira-kira ini Bu Suci dari Bu Suci sendiri untuk membuat murid-murid itu tertarik dan antusias dalam pembelajarannya yang Bu Suci lakukan itu kira-kira apa nanti ke depannya? Ya, kedepannya saya ingin membuat kelas saya itu lebih interaktif, seru, mengasihkan, kemudian mungkin banyak permainannya daripada pelajarannya. Maksudnya ya pelajaran tapi dengan permainan gitu. Kemungkinan seperti itu Bu, yang ingin saya terapkan nanti di kelas. Kemudian saya ingin mereka itu lebih ke apa ya, lebih aktifnya gerakannya. Mungkin kan mereka kan kebanyakan energi ya, jadi mereka pengen menuangkan itu dalam melakukan sesuatu. Nah, itu mau saya arahkan ke pelajaran saya seperti itu. Iya, luar biasa seperti itu nggih dari pemikirannya Bu Suci. Kemudian selanjutnya ini bagaimana nih Bu Suci untuk membuat anak-anak itu agar tidak bosan seperti itu dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Suci nantinya. Bagaimana itu Bu? Ya, ini saya akan terus melakukan yang seperti saya sampaikan, saya akan membuat pembelajaran itu setiap hari itu bervariatif, kemudian melakukan, mungkin saya harus membuat suasana baru di setiap pembelajaran, jadi mereka itu akan merasakan suasana yang berbeda setiap hari seperti itu Bu. Ya, tentunya pakai ice breaking hal-hal semacam itu ya nantinya. Iya,
baking, kemudian pakai permainan, kemudian mungkin mereka pengen apa ya, pengen refreshing mungkin Iya. biasa setiap hari apa nanti diadakan mungkin masak bareng atau mungkin jalan-jalan seperti itu Bu, pembelajaran di luar kelas seperti itu. Iya. Oke Bu Suci, dari apa namanya, dari percakapan kita itu dapat kita simpulkan bahwasanya anak-anak Bu Suci tadi sudah antusias gitu ya dalam pembelajaran Bu Suci dengan beraneka ragam model ataupun metode yang akan Bu Suci kembangkan. Nah, kemudian di sini apa yang membuat Bu Suci yakin gitu nggih, untuk apa namanya mengembangkan model pembelajaran itu, apa agar anak itu memang benar-benar apa antusias seperti itu. Yang membuat Bu Suci yakin itu apa gitu? Yang membuat saya yakin itu kan ketika kemarin sudah saya coba beberapa kali ya. Maksudnya ketika saya coba kemarin itu pernah menganyam gitu ya. Anak-anak menganyam, silahkan anak-anak hari ini menganyam untuk hiasan dinding kelas kita gitu. Nah itu kan saya kemudian saya beri apa ya Chromebook. Saya beri Chromebook itu beberapa, saya bentuk kelompok, kemudian saya kasih Chromebook satu-satu setiap kelompok, kemudian saya suruh mencari model mau menganyam seperti apa. Itu mereka setelah mereka itu melihat dan melakukan, mereka itu agak bisa tenang gitu, agak bisa ya, tapi belum tenang banget, tapi sudah. Jadi saya yakin kalau nanti saya melakukan hal yang seperti itu setiap hari, saya yakin anak-anak itu akan bisa dikondisikan seperti itu, Bu. Yeah. Jadi itu salah satu rencana ya, rencana Bu Suci ke depannya gitu ya. Oke Bu Suci, bagus sekali rencananya. Mudah-mudahan dari rencana itu dapat berhasil dengan baik seperti itu ya untuk Amin. keberlangsungan Ya. apa pembelajaran ke anak-anak didik panjenengan. Sekarang Bu Suci, dari rencana itu komitmen apa yang akan Bu Suci lakukan seperti itu. Iya, saya berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan untuk anak-anak sehingga mereka tidak akan merasa bosan dan mereka tidak akan merasa kelebihan kelebihan tenaga untuk berkeliaran ke sana kemari dan membuat kegaduhan seperti itu Bu. Jadi nanti intinya mereka harus saya sibukkan dengan pembelajaran yang mengasihkan tadi. Iya, ya Bu Suci, selamat seperti itu ya. Panjenengan sudah mempunyai apa namanya pemikiran yang luar biasa bagusnya seperti itu. Saya juga sangat mendukung untuk apa aktivitas panjenengan ke depannya untuk anak didik seperti itu nggih. Mudah-mudahan apa yang panjenengan lakukan itu dapat bermanfaat, berjalan sesuai dengan harapan seperti itu. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya Bu Siti. Ya, terima kasih kembali. Mungkin coaching untuk hari ini kita sudahi ya Bu Suci ya. Selamat beraktivitas Ya. kembali. Mudah-mudahan dengan coaching ini panjenengan bisa lebih lega, bisa lebih puas atau bisa lebih apa greget lagi seperti itu untuk uh, pembelajaran selanjutnya ke anak didik panjenengan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti dan Bu Suci, luar biasa sekali kegiatan latihan coachingnya hari ini, malam hari ini. Namun setelah ada percakapan tadi, mungkin dari saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Siti selaku coach. Tadi di awal Bu Siti menginginkan ada pengembangan yaitu bagaimana kompetensi eh, mendengarkan aktif. Nah, dari kegiatan percakapan bersama Bu Suci tadi, menurut Ibu Siti, apakah mungkin sudah tercapai dari rencana pengembangan yang di awal ataukah atau belum? Mungkin Bu Siti bisa menjawabnya. Ya, Monggo. dari apa kompetensi inti mendengarkan aktif itu saya rasa sudah ya, sudah apa
berjalan dengan baik. Itu tadi Bu Suci sudah banyak sekali berbicara tentang masalah-masalah beliau. Saya juga sudah mendengarkan. Terus akhirnya hasilnya Bu Suci juga sudah mengetahui nanti permasalahan yang ada itu harus diapakan seperti itu nggih. Jadi eh, Bu Suci selaku koci itu dapat fokus penuh gitu nggih. Fokus penuh dalam berargumen, dalam berkomunikasi seperti itu. Oke. Ya, Bu Siti, terima kasih. Mungkin saya juga menambahkan kaitannya dengan pengembangan yang sudah dilakukan oleh Bu Siti, yaitu bagaimana mengembangkan kompetensi, yaitu mendengarkan secara aktif. Mungkin di sini yang menjadi catatan bagi saya selaku pengamat, Bu Siti sudah melakukan berbagai banyak hal, yaitu bagaimana berupaya mengkuci atau mengambil emosional dari Bu Suci sendiri untuk mengembangkan sesuatu pemecahan masalah dari masalah yang dialami oleh Bu Suci ini. Ini menurut catatan yang ada pada saya. Kemudian berikutnya Bu Siti, pertanyaan terakhir ini Bu Siti ya. Ya. Mungkin setelah tadi sudah melakukan kuci, kemudian indikatornya juga sudah tercapai, mungkin ada sesuatu yang ingin ditingkatkan kembali mungkin bagi Bu Siti untuk latihan coach berikutnya atau bagaimana? Monggo Bu Siti. Ya. Jadi untuk saya gitu ya, untuk lebih 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 bisa mengena sebagai seorang coach gitu ya. Tentunya saya akan mengembangkan eh, mendengar aktifnya itu lebih fokus lagi seperti itu nggih. Jadi agar tidak tidak pendengarannya juga tidak dari luar juga tidak masuk sembarangan gitu ya. Jadi saya memang harus lebih fokus lagi tentang permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Terus kemudian satu hal yang pengen saya kembangkan lagi adalah saya harus dapat hadir dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati untuk mendengarkan dan merasakan juga tentunya apa yang dirasakan oleh Kuci seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Siti. Alhamdulillah kita pada sesi pertama latihan kucing kita sudah selesai. Mungkin setelah ini kita akan bertukar peran menjadi di sesi yang kedua. Mungkin sampai saat ini Bu Siti bisa bisa nanti setelah saya tutup bisa mematikan rekaman dulu ya. Nanti Ya. baru dilanjutkan kembali. Kurang lebihnya sebagai pengamat saya mohon maaf. Saya cukup sekian. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sesi yang selanjutnya, di sini saya akan bertindak sebagai pengamat, kemudian untuk Pak Eko sebagai coach, dan Bu Siti Juwaria sebagai coachee. Nah, sebelum melakukan coaching, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, pada hari ini coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, Bapak Eko dan Ibu Siti, perlu diingat kembali ya untuk prinsip coaching yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan mengembangkan potensi. Pertanyaan pertama untuk Bapak Eko ya Bapak sebagai coach, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching hari ini Bapak Eko? Baik, terima kasih Bu Suci. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada malam hari ini ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin 3 kompetensi Ibu Suci yang ingin saya kembangkan pada malam hari ini.
Oh gitu ya, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bapak Eko kembangkan untuk coaching kali ini. Kemudian Bapak untuk kompetensi mana sih yang ingin lebih ingin dikembangkan dari ketiga-tiga kompetensi tersebut? Dari tiga yang tadi saya sampaikan, Hmm. mungkin yang paling ingin saya kembangkan adalah yang ketiga, Bu, yaitu berkaitan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu Itu, Bu, ya. jadi nomor yang ketiga. Ya, oke Pak. Jadi yang ketiga ya. Kemudian ini untuk pertanyaan terakhir Pak. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak Eko dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin dicapai gitu ya. Baik, Bu Siti, Bu Siji, untuk pengajuan pertanyaan berbobot, ini indikator saya ketika saya mampu memunculkan beberapa hal yang bagi QC belum terpikirkan dan mampu mengungkapkan emosi dari QC Bu Siti sehingga akan membuat sebuah aksi pengembangan diri yang luar biasa. Begitu, Bu Suci. Oke baik Bapak. Untuk pertanyaannya sudah cukup dari saya. Kemudian Bapak ini silahkan Pak Eko dan Bu Siti bisa memulai coaching untuk hari ini. Silahkan. Terima kasih Bu Suci. Bu Siti, selamat malam Bu Siti. Selamat Masih semangat dalam sesi latihan ini? ya, masih semangat alhamdulillah menanti kehadiran. Ya. Oke, terima kasih. Bu Siti, mungkin ngomong pada malam hari ini dalam sesi latihan ini ada sesuatu mungkin permasalahan berkenaan dengan pembelajaran maupun kegiatan sehari-hari dari Bu Siti yang bisa mungkin ada diceritakan kepada saya dan mungkin nanti bisa menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan itu. Bu Siti, monggo. Oh iya Bapak. Jadi pengen sedikit curhat gitu guys, cerita gitu ya, bahwasanya untuk hari ini itu banyak sekali seperti itu nggih, banyak sekali yang dipikirkan. Akan tetapi satu hal gitu ya, satu hal yang mendasar bahwasanya ada permasalahan dalam apa namanya, teman sejawat gitu ya, teman sejawat sebagaimana dari teman itu sendiri gitu, apa namanya, untuk peningkatan kompetensi guru gitu nggih, dari akademik sendiri itu masih terlalu kurang gitu nggih. Jadi untuk apa, untuk memberikan hal-hal tersebut kepada guru atau teman saya seperti itu masih agak kesulitan untuk memberikan pemahaman gitu Pak. Nggih. Oh, tentang rekan sejawat berarti Bu Siti nggih. Iya. Mohon maaf Bu Siti, dari peningkatan akademik dari rekan sejawat di tempatnya Bu Siti, mungkin ada sesuatu permasalahan yang ada di situ. Kenapa kok mereka tidak bisa meningkatkan akademik atau mungkin mereka itu lemah dalam akademik atau bagaimana Bu Siti? Iya, jadi ada salah satu temen guru gitu nggak ya. Jadi sebenarnya dari apa? Sebenarnya kalau saya lihat gitu nggak ya, dari kompetensi akademiknya itu sebenarnya bagus gitu nggak ya. Cuman untuk apa nggak ya, semangat semangat untuk meningkatkan kualitasnya itu yang apa nggak ya, mungkin rendah gitu nggak ya, rendah seperti itu. Jadi ya itu agak kesusahan, agak kesulitan gitu nggak ya, untuk apa, eh, kita untuk memberikan dorongan itu agak susah gitu Pak. Berarti kemungkinan ada permasalahan dari diri pribadi rekan sejawat ini untuk tidak mau meningkatkan diri begitu Bu Siti nggih? Iya, dari pribadi temen itu sendiri sebenarnya seperti itu. Suasana kerja dari Bu Siti dan rekan kerja, apakah sudah kondusif atau memang ada problem yang lain atau bagaimana Bu Siti? Kalau di suasana kerja itu alhamdulillah ya, kita
kondusif, saling mendukung, saling support seperti itu. Ya, cuman itu tadi Pak, dari segi kompetensi akademik ya, itu kan ada lulusan D3 kayak gitu nggih, D3, dan itu juga bukan dari pendidikan juga gitu nggih. Jadi itu kita sudah anjurkan, kita sudah pokoknya dorong semaksimal mungkin permasalahan apa yang ada seperti itu kan, kita ada beberapa solusi-solusi yang kita berikan seperti itu, tapi sampai sekarang pun masih ogah-ogahan gitu nggih, masih males-malesan gitu nggih untuk Ya. apa namanya, untuk meningkatkan nggih kesetaraan akademik seperti itu, padahal itu kan kalau di sekolah kan sangat dibutuhkan sekali seperti itu nggih. Jadi dari segi golongan pun juga tertinggal jauh dari situ. eh, Seolah itu teman saya itu terus kayak terkesampingkan seperti itu, padahal yang lain gitu ya, yang lain dari S1, walaupun kalau di sekolah saya kan PGSD ya, karena sekolah dasar kayak gitu kan, ngambil lagi jenjang sekolah SD kayak gitu, tapi kalau yang satu ini masih susah gitu loh kita arahkan kayak gitu. Untuk Bu Siti sendiri dengan rekan sejawat yang mungkin karakternya, mohon maaf seperti itu, tidak mau meningkatkan diri ini, adakah upaya dari Bu Siti mungkin dengan mengajaknya untuk acara-acara seperti apa atau bagaimana Bu Siti? Mungkin ada cara khusus untuk mengajak mereka bisa bisa meningkatkan akademiknya. Bu Siti, bagaimana? Nggih. Jadi rencana saya ke depannya gitu nggih. Jadi nanti pada waktunya akan saya ajak gitu nggih ke seminar-seminar pendidikan seperti itu. Tentunya kalau di seminar pendidikan itu nggih, dari segi kualifikasi pendidikan juga sudah setara S1, S2 kayak kayak gitu nggih. Saya pengennya nanti dari situ apa namanya, nanti teman saya itu punya greget gitu ya, punya greget untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya seperti itu. Paling enggak kan kalau kualifikasi pendidikan itu kan juga mempengaruhi kayak kepercayaan diri, PD-nya itu kan, kalau ngajar sudah S1 kayak gitu sesuai dengan kualifikasi kayak gitu kan sudah PD, oh saya sudah ngajar sesuai dengan ijazah saya kayak kayak gitu kan, lebih pede lagi seperti itu. Ya nanti seminar-seminar pendidikan akan saya agendakan untuk beliaunya seperti itu. Untuk kegiatan ini Bu Siti kerjasama dengan siapa Bu Siti? Mungkin dari pihak sekolah itu kerjasama dengan mungkin dari Ibu Kepala atau Pak Kepala atau bagaimana? Ya, Kerjasamanya untuk peningkatan mengajak ini. okay. Jadi untuk mengajak itu tentunya kepala sekolah itu berperan penting ya, aktif gitu nggak, untuk agar apa namanya, dari beliaunya sendiri bisa di-upgrade kayak gitu, bisa dimunculkan seperti itu. Karena kalau tidak dimunculkan, paling enggak dia juga sudah nyaman dalam zonanya. Zona saya D3 juga nyaman-nyaman saja karena cuma sebatas di sekolah. Kalau nanti keluar dari zona sekolah kan beliau harus bisa mengimbangi dari teman-teman yang lainnya seperti itu. Tentunya ya kepala sekolah itu berpengaruh seperti itu. Mungkin dari Bu Siti sendiri selain rencana tadi juga bekerja sama dengan banyak pihak tadi yang sampaikan, mungkin Bu Kepala dan lain-lain. Adakah mungkin cara lain mungkin Bu Siti yang sudah menjadi rencana selanjutnya jika ini rencana A tidak berhasil, rencana B mungkin ada solusi lagi mungkin Bu Siti. Nggih, Ada enggak? ada Pak. Jadi nanti suatu hari gitu nggih. Jadi kalau rencana itu masih belum ada hasilnya kayak gitu, nanti saya bisa langsung menembusi ke pihak yayasan seperti itu nggih, karena itu juga berhubungan karena SD saya SD swasta kayak gitu nggih. Jadi paling tidak itu ada hubungannya dengan yayasan. Kalau yayasan itu nanti mengajurkan untuk semua guru harus berkualifikasi S1, taruhlah seperti itu gitu nggih. Terus itu kan juga mempengaruhi bobot dari akreditasi juga seperti itu nggih. Jadi paling enggak itu yang nanti akan menjadi titik tekannya, beliau mau tidak mau ya harus mau seperti itu.
Itu akhirnya seperti itu yang akan nanti saya lakukan. Begitu, Pak. Oke. Berarti luar biasa. Luar biasa yang dilakukan Bu Siti ini. Dari beberapa rencana aksi yang akan dilakukan sudah ada di dalam pikiran Bu Siti sendiri dan mungkin sudah kerjasama dengan berbagai pihak. Dan ini terakhir Bu Siti. Ya, Jadi kalau tadi disampaikan rencana paling akhir harus seperti ini. Ini wujud komitmen Ibu sebagai teman rekan sejawat dengan adanya teman yang seperti itu, komitmen Ibu untuk kedepannya bagaimana, Bu? oke. Tentunya saya berkomitmen agar teman saya itu apa ya namanya, sama-sama berjalan bersama saya, sama-sama apa namanya meningkatkan kualitasnya, sama-sama meningkatkan kompetensi. Tentunya itu bukan sekedar buat diri sendiri juga, semakin banyak kompetensi, semakin banyak tolabul ilminya, itu juga akan berpengaruh pada masa depan pendidikan anak. Seperti itu, Pak. Yang jelas untuk kebaikan Ya, diri sendiri, kebaikan anak, iya, kebaikan sekolah. Begitu ya, Bu iya, Siti, kira lebihnya ya. iya, Bapak. Luar biasa, Bu Siti. Mungkin dari pemecahan masalah tadi ya Bu Siti ya. Jadi dari A tadi ada sedikit konflik masalah teman rekan sejawat yang tidak mau mengikuti kesetaraan akademik ini, terus ada muncul inisiatif dari Bu Siti, kemudian ada komitmen. Ini luar biasa bagi Bu Siti. Mungkin ada tambahan lagi tidak Bu Siti berkaitan dengan ini Bu Siti, berkaitan dengan mungkin hal-hal yang belum disampaikan sehingga Bu Siti bisa plong lagi begitu. Ada yang disampaikan biar lebih plong. Kiranya sudah cukup, Pak, seperti itu. Nanti dari step-step itu akan saya lakukan dulu seperti itu nggih. Kalau step terakhir itu masih belum berhasil, nanti saya akan menghubungi panjenengan selaku coach saya lagi. Seperti itu, Pak. Oke. Oke, terima kasih Bu Siti ya, luar biasa, luar biasa. Terima kasih. Sudah lega ya Bu Siti ya? Iya. Lega sudah plong. Oke, mungkin itu latihan coaching dari saya selaku coach dan bersama Bu Siti selaku coach. Waktu saya kembalikan kepada Ibu pengamat Bu Suci, monggo. Baik, Bapak sama Bu Siti, terima kasih atas praktek coachingnya hari ini. Nah, sebelum penutupan, itu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Tapi sebelumnya, saya akan mengevaluasi terlebih dahulu perjalanan coaching tadi ya yang sudah dilakukan Pak Eko dan Bu Siti. Untuk secara garis besar, itu alur ceritanya sudah tampak semua, tujuan sama identifikasi masalah di awal, kemudian untuk rencana aksinya juga sudah tampak, yang terakhir untuk tanggung jawabnya juga sudah tampak. Kemudian untuk indikator dari coachnya tadi yang ingin dicapai oleh Bapak Eko itu pun juga sudah tampak. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang pertama, itu setelah melakukan coaching, apa yang menjadi indikator ketercapaian yang Bapak Eko tadi yang sudah tampak, Pak? Oke, Bu Suci, jadi saya berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan dari berbagai sudut pandang untuk menggali pemikiran-pemikiran dari Bu Siti sehingga menghasilkan aksi-aksi. Dari situ itu kompetensi yang bisa saya perlihatkan bagaimana mencari pertanyaan dari berbagai sudut pandang mungkin begitu. Oke. Nah, tadi kan sudah menjadi coach ya, Pak Eko ya. Pak Eko jadi sudah tahu ya perasaan menjadi coach itu seperti apa. Nah, nanti kalau Bapak sudah melakukan coach ini, itu kalau lain kali dikasih kesempatan lagi sebagai coach, apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi, Bapak, selain yang kompetensi yang sudah tercapai tadi? Ya, Bu Suci, mungkin dari ketiga potensi tadi, kehadiran penuh tadi, saya juga akan berusaha meningkatkan kembali ketika saya berusaha hadir benar-benar dengan Bu Siti, kemudian bisa mengalami, seakan-akan mengalami apa yang dirasakan oleh Bu Siti selaku coach. Kemudian yang kedua, tentang yaitu pertanyaan berbobot juga akan saya kembalikan lagi. Kemudian yang ketiga,
tentang mendengarkan secara aktif. Jadi bagaimana otak saya mampu mendengar dari percakapan yang disampaikan oleh Bu Siti sehingga memunculkan banyak ide yang ingin saya sampaikan selaku coach kepada Bu Jo. Mungkin itu Bu Suci. Terima kasih. Baik Bapak Eko, saya rasa sudah cukup untuk pertanyaan saya sebagai pengamat. Saya akhiri di sini untuk coaching hari ini. Semoga kedepannya kita semua bisa lebih baik lagi dalam praktek coaching. Kemudian untuk kurang lebihnya saya sebagai pengamat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Suci, Bu Siti, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi ketiga. Di sini saya Siti Juwaria itu nanti selaku pengamat gitu nggih. Saya akan pertama-tama akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Nanti yang pertama, sudahkah nanti seorang coach itu melakukan tirta gitu ya, tirta atau belum gitu nggih. Yang kedua, nanti saya akan menanyakan kepada coach yaitu tentang kompetensi inti. Tentunya kalau kompetensi intinya nanti ada mendengarkan aktif, ada kehadiran penuh dan juga ada pertanyaan yang berbobot seperti itu. Serta selanjutnya adalah saya akan menanyakan tentang indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan seperti itu. Oke, di sini nanti ada Bu Suci Martanti itu selaku coach dan ada Pak Eko Sujaryanto itu nanti sebagai coachee seperti itu. Sebelum melanjutkan coaching untuk hari ini, mohon izin saya akan bertanya kepada Bu Suci Martanti selaku coach gitu ya. Dari awal sudah ini nggih, Bu Suci sudah paham guys tentang alur tirta ya, tentang tujuan, identifikasi, rencana, serta tanggung jawab. Itu yang akan nanti Bu Suci lakukan selaku coach gitu guys. Kemudian kira-kira nih Bu Suci, nanti kompetensi inti apa yang akan Bu Suci kembangkan? Ya. Baik Bu Siti, nanti pada coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Siti. Kira-kira dari ketiga kompetensi itu yang akan Bu Suci ambil spesifikasinya yang mana nih? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Siti untuk coaching kali ini. Berarti 2 kompetensi ya. Oke, dari kedua kompetensi itu indikator ketercapaiannya itu kira-kira apa tuh Bu? Iya, nanti indikator yang ingin saya capai itu saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya coaching, kemudian saya bisa memberikan pertanyaan efektif yang akan memancing ide dari coaching, yaitu Pak Eko. Itu Bu Siti. Ya, baik Bu Suci selaku coach gitu nggih. Silahkan untuk selanjutnya adalah sesi coaching, pelatihan coaching ya. Seperti itu untuk waktu dan tempat dipersilahkan sepenuhnya. Ya, terima kasih Bu Siti. Nah, Bapak Eko. Halo Bapak Eko, bagaimana kabarnya hari ini Pak Eko? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, baik. Alhamdulillah. Bapak ini saya dengar-dengar Bapak ingin berbicara dengan saya Bapak. Apakah ada yang ingin disampaikan Pak Eko? Kok saya dengar dari Bu Siti kok Pak Eko ingin menyampaikan sesuatu gitu. Oh iya, terima kasih Bu Suci. Jadi saya ingin sebenarnya ada permasalahan di saya mungkin berkaitan dengan pekerjaan Bu Suci. Mungkin bisa nanti sharing menemukan solusi dari apa yang menjadi masalah saya. Permasalahannya begini Bu Suci, di sekolah saya itu ada
Mohon maaf, ini rekan sejawat, utamanya adalah guru senior yang terkadang itu tidak mau mengikuti instruksi kesepakatan dari sekolah. Misalkan begini, Bu. Misalkan untuk Jumat pertama itu kegiatannya senam pagi. Anak-anak diminta untuk memakai kaos olahraga semua. Kemudian minggu kedua kerja bakti juga memakai kaos begitu. Namun ketika pelaksanaannya itu guru senior ini, salah satu guru rekan sejawat ini tidak menghendaki siswanya itu memakai kaos dengan berbagai alasan begitu. Jadi akibatnya ketika saat hari Jumat itu terlihat seragamnya tidak kompak dan ini menjadi pemandangan yang tidak manis bagi saya selaku guru di situ dan teman-teman. Kebetulan ini juga guru senior, jadi mau mengingatkan itu agak gimana begitu. Itu Bu Suci. Oh, begitu ya Pak Eko ya. Jadi nanti Bapak ini sebelum kita mendiskusikan permasalahan dari Pak Eko, itu sebenarnya Pak Eko dari coaching kita hari ini tuh Pak Eko itu mengharapkan apa ya dari obrolan kita hari ini? Yang Bapak harapkan apa Pak? Mohon maaf Bu Suci, ini terkendala sinyal. Mohon bisa diulang kembali Bu Suci. Baik Bapak, sebelum kita mendiskusikan permasalahan yang Bapak Eko sampaikan tadi, Bapak Eko apa yang ingin Bapak harapkan, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak Eko? Jadi saya berharap ketika saya sharing juga dengan Ibu Suci, mungkin menemukan solusi dari permasalahan yang tadi saya sampaikan. Ini baiknya bagaimana agar ke depan itu bisa kondusif gitu, bisa bagus gitu. Oh, baik. Jadi ingin cari solusi. Okay. Ya. Nah, Bapak kalau boleh tahu ya Pak ya, mungkin Bapak sebenarnya sudah meraba-raba. Sebenarnya penyebab apa sih yang menyebabkan rekan senior Bapak itu kok tidak mau istilahnya mematuhi peraturan dari sekolah. Misalnya tadi seragam ya, Bapak nyampaikan seragamnya kita sepakat pakai seragam ini, tapi pada hari H ternyata beliaunya tidak menginstruksikan pada anak-anak untuk berseragam begitu Bapak. Mungkin Bapak mengetahui sebabnya Pak? Iya Bu, sebenarnya kemarin saya sudah pernah bertanya kepada teman yang lain, kenapa kok kelas 6 ini tidak mau seperti itu. Dan saya tanya ke anak-anak itu karena yang nyuruh gurunya, Bu Guru minta untuk tidak memakai kaos. Gitu. Nah itu alasannya karena hari Kamis kan sudah olahraga, bajunya kotor. Kayak gitu. Padahal kelas 5 juga sama. Jadi hari Kamis itu 2 kelas kan olahraga berbarengan. Tapi kok tetap nggak mau pakai seragam gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Nah, Bapak kan tadi penyebabnya ada ya. Jadi sebenarnya alasannya juga ada. Kemudian Bapak sudah pernah melakukan apa gitu untuk mengingatkan gitu yang sudah dilakukan Pak Eko untuk mengingatkan baik secara langsung maupun secara halus Pak Eko. Sudah ada yang belum sudah disampaikan atau belum? Sudah, mungkin dari ketika kita rapat guru itu juga saya sampaikan kalau misalnya ada beberapa instruksi maupun kesepakatan itu mohon disepakati dan dijalankan dengan baik gitu Bu Suci. Namun nyatanya beberapa kali tetap gagal, namun saya juga tidak lelah mencari solusi. Saya tetap berpikir bagaimana bisa kondusif. Saya berusaha mencari solusinya yaitu dengan saya ingin tahu penyebab aslinya bagaimana atau sebenarnya dari guru kelas 6 ini yang tidak mau memakai seragam anak-anaknya ini karena apa begitu. Oh begitu, baik Bapak. Jadi Bapak Eko sudah melakukan beberapa hal ya sebenarnya ya. Kemudian Bapak karena tadi untuk beberapa hal masih belum bisa memecahkan masalah Pak Eko, ini Bapak rencana ke depannya yang ingin Bapak lakukan lagi apa Pak? Kan tetap aja ya, itu kan tetap mengganggu, jadi harus ada rencana yang ingin Bapak lakukan. Apa itu Pak?
Rencana saya ketika hari Kamis itu kebetulan kelas 5 dan kelas 6, saya oper mungkin saya minta kerjasama dengan penjadwalan guru PJOK untuk kelas 5 dan 6 itu mungkin bisa di hari Rabu begitu. Jadinya Mm. hari Kamis bisa dicuci dan hari Jumat bisa dipakai kembali gitu. Jadi itu mungkin solusi yang pertama. Jadi solusi yang kedua, saya juga ingin istilahnya bicara hati dengan hati, dari hati ke hati dengan Bu Guru kelas 6, bagaimana apa ya, tujuan utama dari kegiatan olahraga dan hal-hal yang kok disepakati itu bagaimana nanti hasil baiknya seperti apa nanti bisa bicara dari hati ke hati begitu dengan Bu Guru kelas 6 ini. Oh, Karena jadi mohon maaf, kalau ya, dengan guru senior otomatis kan kita harus ada pasalnya kita utamakan. Jadi menghormati ya. menjaga hormati banget Iya, jadi begitu. istilahnya ingin menyampaikan tapi yang agar tidak menyinggung perasaannya seperti itu ya. Karena Ya. kan beliau sudah senior gitu ya. Nah, baik Bapak, rencana tadi kan seperti itu ya, ingin bekerja sama dengan guru olahraganya, mungkin mau diganti hari atau apa. Nah, nanti Bapak untuk komitmen Bapak sendiri bagaimana Bapak? Komitmen saya tetap saya berusaha menjalankan artinya apa ya instruksi kesepakatan bersama tetap ketika ada rapat kita tetap saya mungkin usul juga menyampaikan sesuatu yang berkenaan sebenarnya juga berkaitan dengan itu namun dengan bahasa-bahasa yang halus, bahasa-bahasa mungkin yang beda. Yang Ya. kedua tetap memberi memberi apa ya, memberi komitmen saya memberi apa ya, tetap menjaga hubungan baik saya dengan bu guru senior tadi gitu. Mungkin itu Bu. Wah, rencana Bapak sangat luar biasa ya Pak Eko ya. Tadi juga yang sudah dilakukan juga saya setuju banget sebenarnya disampaikan melalui rapat gitu sama kepala sekolah sama teman-teman gitu ya. Itu juga sudah sangat bagus. Kemudian untuk rencana kedepannya juga sudah cukup luar biasa Bapak. Untuk komitmen Pak Eko juga sudah bagus Bapak. Kemudian saya rasa untuk coaching hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan Bapak rencana yang ingin dilakukan Pak Eko bisa berhasil dan Bu Guru yang tadi, Bu Guru ya, Bu Guru atau Pak Guru ya Pak ya? Bu guru, Bu guru Bu. Oh Bu Guru ya, yang guru kelas 6 itu bisa untuk kedepannya bisa apa ya istilahnya mengikuti peraturan seperti itu Pak Eko. Iya. Terima kasih Bu Suci atas masukan sarannya. Ya, Semoga bisa berjalan dengan baik. iya Bapak, Terima kasih. ya semoga bisa membantu ya Pak ya. Perasaannya sudah lega atau belum Pak? Ruang Bu Suci ketika bisa sharing dengan Bu Suci dan cari solusi bersama rasanya luar biasa. Terima kasih ya Ya, Bu Suci. alhamdulillah Bapak. Nanti kalau misalnya Bapak masih butuh mencurahkan hati dan mencurahkan pikiran bisa menghubungi saya sewaktu-waktu. Seperti itu Pak Siap Bu Eko. Suci. Oke, terima kasih. Sama-sama. Iya, alhamdulillah luar biasa. Pelatihan coaching yang sangat menarik seperti itu nggih antara Bu Suci sama Pak Eko seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menanyakan kepada Bu Suci gitu nggih selaku coach gitu nggih. Ya. Nah, Mm-mm. eh, apa yang sudah Bu Suci lakukan gitu nggih dari coach yang sudah berlangsung tadi, indikator ketercapaian untuk pengembangan yang diinginkan itu apakah sudah terpenuhi atau belum Bu kira-kira menurut panjenengan gitu. Nah, kalau untuk yang saya lakukan hari ini ya, untuk pertanyaan yang apa yang sudah saya lakukan, itu saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, tadi menanyakan tujuan, kemudian mencari masalahnya, mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana dari coach untuk kedepannya, dan yang terakhir menanyakan komitmennya. Kemudian untuk indikatornya Ibu, saya rasa sudah tercapai ya. Indikatornya kan saya tadi menemukan solusi. Nah, jadi dari coach sudah memunculkan ide-ide dari dia sendiri. Saya hanya cukup mendampingi. Kemudian saya juga sudah
mendengarkan aktif itu sudah mendengarkan, saya banyak mendengarkan, kemudian coachingnya banyak mencurahkan pendapat. Kemudian untuk pertanyaan yang berbobot, saya rasa saya sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, kemudian yang memunculkan ide-ide kreatif dari Pak Eko, seperti itu Ibu. Iya Bu Suci. Jadi tadi dari catatan saya gitu nggih, memang sudah panjenengan selaku coach gitu nggih sudah menyampaikan juga alur yang ingin dikembangkan juga sudah, terus indikator ketercapaiannya pengembangannya juga sudah. Alhamdulillah luar biasa gitu nggih, sudah tertata dengan baik seperti itu. Untuk selanjutnya Bu Suci, kompetensi apa lagi nih yang ingin panjenengan kembangkan selain dua itu, atau mau ditambah apa lagi, bagaimana seperti itu Bu? Nah, saya untuk kedepannya misalnya saya menjadi coach lagi, saya ingin mengembangkan yang kehadiran penuh. Jadi saya benar-benar hadir secara penuh, kemudian saya bisa menjadi pendengar yang lebih baik lagi daripada untuk hari ini. Seperti itu Bu Siti. Nggih. Gitu nggih. Jadi alhamdulillah untuk coaching hari ini sangat luar biasa. Bu Suci sebagai coach juga sudah mengembangkan alur-alurnya dengan baik, sudah indikator ketercapaiannya juga sudah baik, kompetensinya juga sudah baik. Maka untuk apa namanya praktek coaching untuk hari ini kita sudahi ya, seperti itu. Atau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan atau dikurangkan seperti itu Bu Suci selaku Sudah coach? cukup Bu Siti. Iya sudah Ya, cukup. cukup Bu. Oke, alhamdulillah kita akhiri untuk sesi coaching hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.